Apa yang kita takutkan? Apa yang kita resahkan? Apa saja yang terjadi di atas dunia ini itu adalah merupakan kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah mengizinkan penyakit ini datang kepada kita, penyakit ini mengendap kepada diri kita, kita tidak bisa menolaknya, saudaraku sekalian. Namun, jika penyakit ini tidak ingin mengendap kepada kita, sungguh penyakit ini tidak akan mengendap kepada kita, saudaraku sekalian. Yakinkanlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman dan seagama, dalam tahun 2020 ini Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan dan ujian kepada hamba-hambanya, yaitu melalui wabah virus corona. Pada dasarnya wabah ini terjadi di kota Wuhan di negeri Cina, yang di saat itu pada awal tahun 2020 mencapai korban daripada virus corona ini adalah 2.600 jiwa dan yang terinfeksi 8.000 jiwa. Tetapi akhir-akhir ini, saudaraku sekalian, virus corona ini menyebar ke beberapa negara-negara besar di seluruh dunia, sehingga di saat ini virus corona ini telah ada di negara tercinta kita, tanah air kita, tanah air Indonesia, sampai khususnya ke Aceh juga sudah sampai, saudaraku sekalian. Ini merupakan cobaan dan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita di saat adanya ujian, cobaan yang diberikan ini, jangan pernah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku seiman dan seagama, yang menjadi perhatian dan keresahan kita saat ini selaku umat Islam yang berpegang kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah negara Arab Saudi menghentikan sementara tentang kita perjalanan kita umrah, perjalanan kita haji, dengan alasan mengantisipasi tersebarnya wabah corona di tanah Arab Saudi. Mungkin kita selaku umat Islam sangat mengharapkan kita untuk berumrah, melihat Ka'bah, melihat kubara Rasulullah SAW. Namun, saudaraku seiman dan seagama, kita selaku umat Islam memiliki pedoman-pedoman yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Mungkin dalam kesempatan ini kami mencoba memberikan beberapa metode untuk menyikapi wabah corona yang sampai hari ini sudah banyak korban-korban dan juga banyak saudara-saudara kita yang terinfeksi dengan penyakit corona ini. Saudaraku seiman dan seagama, yang pertama yang harus kita lakukan adalah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Virus corona merupakan makhluk daripada Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti kita manusia merupakan makhluk daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita takutkan? Apa yang kita resahkan? Apa saja yang terjadi di atas dunia ini itu adalah merupakan kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah mengizinkan penyakit ini datang kepada kita, penyakit ini mengendap kepada diri kita, kita tidak bisa menolaknya, saudaraku sekalian. Namun, jika penyakit ini tidak ingin mengendap kepada kita, sungguh penyakit ini tidak akan mengendap kepada kita, saudaraku sekalian.
yakinkanlah corona ini merupakan sesuatu penyakit yang datangnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan resah dan gundah. Mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita meminta doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berdoa supaya bala yang telah diberikan ini, yang datang kepada kita saat ini, supaya cepat dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mungkin jika bala tersebut belum datang kepada kita, jauhkanlah. Seperti doanya, Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala inda nuzulihi minas sama. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala ba'da nuzulihi minas sama. Itulah doa salah satunya kita untuk meminta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bala yang telah diberikan, bala yang sedang diberikan, dan bala yang belum diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya supaya bisa dijauhkan daripada diri kita, keluarga kita, termasuk dengan tanah air kita, termasuk kepada keluarga-keluarga kita, saudara kita seiman dan seagama yang ada. Mungkin yang kedua yang harus kita lakukan adalah berikhtiar melakukan pencegahan. Menurut sebuah kitab Khamsatun Mutun menyatakan, wa indana lil amri kasbun kullifa bihi walakin lam yu'athir fa'alifa. Kita selaku Ahlussunnah wal Jamaah diberatkan untuk melakukan usaha, namun yakinkanlah usaha yang kita lakukan tersebut tidak akan memberi bekas daripada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada kita selaku umat Islam yang mendapatkan cobaan ini, jangan pernah lupa untuk melaksanakan pencegahan supaya penyakit ataupun virus ini tidak tersebar kepada kita dan keluarga kita. Untuk diri kita, supaya tidak tersebarnya kepada tubuh kita yaitu penyakit corona, kita patuh terhadap aturan-aturan yang telah diberikan, yang telah diperintahkan kepada kita melalui surat khabar, melalui pemerintah daerah, melalui pemerintah pusat. Seperti contohnya kita menjaga kesehatan, mencuci tangan, tepat waktu dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan, dan mungkin banyak sekali perkara-perkara yang memang harus dilaksanakan dalam keadaan terjadinya cobaan ini. Usaha-usaha yang kita laksanakan supaya orang-orang yang kita sayangi tidak terjangkitnya penyakit corona terhadap mereka, dengan kita menasihati mereka untuk melakukan perkara-perkara yang diperintahkan oleh pemerintah, perkara-perkara yang diperintahkan oleh para medis yang menangani tentang masalah corona. Saudaraku seiman dan seagama, seandainya kita di saat ini berada di kota ataupun di tempat yang memang ada ataupun terjangkitnya penyakit corona, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya penyakit ini dihilangkan kepada kita, kepada saudara-saudara kita. Dan seandainya kita itu tidak berada di tempat ataupun di negara yang terkena virus corona, kita berdoa agar penyakit ini tidak datang ke tempat kita, dan kita mendoakan kepada saudara-saudara kita yang terjangkit corona dan terkena virus corona untuk penyakit tersebut dihilangkan daripada mereka, karena mereka ini adalah berdasarkan sebuah makna hadis daripada Rasulullah SAW. Apabila kalian mendengar tentangnya di sebuah tempat, maka janganlah kalian masuk ke dalamnya, dan bila kalian berada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar daripadanya sebagai bentuk daripadanya. Ini merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang ketiga yang harus kita laksanakan
adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita melakukan ikhtiar, usaha-usaha yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tidak terjangkitnya virus corona kepada tubuh kita, tubuh keluarga kita, yang akhirnya kita harus tawakal ala Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja yang telah diberikan oleh Allah, takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, itu merupakan sebuah kebaikan yang diberikannya kepada kita. Mungkin itu sebuah ujian yang diberikan kepada kita. Mungkin dengan ujian tersebut dosa-dosa yang pernah kita lakukan, yang pernah kita laksanakan pada saat kita muda, pada saat kita kecil, semuanya dihapus melalui virus ini. Mungkin saudaraku, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah